Shalom, salam sejahtera bagi kita seluruh sidang jemaat Tuhan. Kembali kita bertemu dalam program kita Pagi Damai, di mana kita akan masuk dalam edisi Apakah yang kamu cari, yang dikutip dari Injil Yohanes dari pasal yang pertama dari ayat 35 sampai kepada ayat 38. Demikian firman Tuhan bagi kita sekaliannya. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ini kisah ketika Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus kepada murid-muridnya. Ya, ada 2 murid pada saat itu bersama-sama dengan Yohanes. Dan ketika melihat Yesus lewat, maka Yohanes berkata kepada kedua muridnya dan memperkenalkan kepada mereka, "Lihatlah anak domba Allah." Ya. Ketika Yohanes memperkenalkan kepada kedua muridnya bahwasanya Yesus adalah anak domba Allah, di mana kedua murid yang mendengar perkataan itu langsung seketika itu juga pergi mengikut Yesus, berjalan dan mengikut Yesus. Namun hal yang menarik kalau kita melihat dari ayat 38, ketika mereka mengikut Yesus, 2 murid Yohanes Pembaptis yang sudah akhirnya beralih mengikut Yesus. Dan Yesus menoleh ke belakang dan berkata kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Apa yang kamu cari? Saya katakan hal yang menarik, sebab karena kedua murid ini sudah mengikut Yesus, tetapi Yesus masih mempertanyakan apa yang menjadi motivasi mereka. Sehingga pertanyaan itu dilontarkan oleh Yesus kepada kedua murid itu, "Apakah yang kamu cari?" Artinya saudara, ya, ketika kita sudah mengikut Yesus pun, kita sudah mengikut Tuhan, ini belum menjadi suatu jaminan dan Tuhan belum tentu bangga. Ya, sebagaimana kepada kedua murid yang sudah mengikut Yesus, Yesus masih mempertanyakan, "Apakah yang kamu cari?" Dengan kata lain, apakah motivasimu mengikut? Ya, apakah yang kamu cari? Ya, saudara yang terkasih di dalam Kristus, kenapa Yesus mempertanyakan soal motivasi ini? Ya, kenapa Yesus mempertanyakannya? Apa yang kamu cari katanya? Kalau kita memperhatikan di dalam Yohanes pasalnya yang kedua dari ayat 23 sampai kepada ayat 25, ya, karena banyak orang yang mengikut Yesus, akan tetapi saudara, Yesus tahu apa yang menjadi motivasi mereka. Dikatakan dalam ayat yang ke-23, Yohanes 2 ayat 23, "Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia." Nah, dikatakan dalam ayat 23 ini bahwasanya sementara Yesus ada di Yerusalem selama hari raya Paskah, katanya banyak orang yang percaya kepada Yesus karena sudah melihat tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat yang dilakukannya, kesembuhan, kelepasan atas orang-orang yang terikat, yang dirasuk oleh roh jahat. Ya, mereka sudah melihat, lalu mereka mengikut Yesus, mereka percaya kepada Yesus. Tetapi Yesus sendiri tidak percaya kepada mereka.
Karena Yesus tahu hati mereka, Yesus tahu motivasi mereka. Mereka itu datang hanya untuk menyelesaikan masalah mereka saja. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, oleh sebab itu Yesus bertanya kepada kedua murid tadi, apa yang kamu cari? Apakah kita mengikut Yesus? Apakah kita datang kepada Yesus hanya untuk menyelesaikan masalah kita saja? Sangat terlalu banyak orang datang kepada Yesus hanya menyelesaikan masalahnya. Ketika dia punya masalah, apakah masalah ekonomi, apakah masalah sakit penyakit, apakah masalah nikah rumah tangga yang mungkin sudah mulai hancur, mulai berantakan. Ya saudara, sehingga datang kepada Tuhan, rindu dipulihkan kembali, rindu disembuhkan kembali, rindu diberkati kembali, rindu ditolong oleh Tuhan, rindu mengalami jamahan Tuhan. Tetapi setelah ia ditolong oleh Tuhan, setelah masalah pergumulannya selesai, hidupnya dipulihkan kembali, dia kembali meninggalkan Tuhan, jauh dari Tuhan, ya, tidak lagi membangun hubungan persekutuan dengan Tuhan. Ya, banyak orang ketika saudara belum mungkin mendapat pekerjaan, ya, ketika mengalami kesusahan, ya, mengalami krisis atau mungkin gagal, lalu mendekat kepada Tuhan, mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, bertekun di dalam Tuhan. Tetapi mungkin setelah diberkati belum tentu. Tidak heran kalau Yesus tadi bertanya kepada kedua murid itu, apakah yang kamu cari? Hal yang sama kalau dipertanyakan kepada saya dan saudara dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Saudara, apakah yang kita cari? Apakah kita betul-betul mencari Tuhan, rindu akan Tuhan, haus akan Tuhan, mencari kekekalan? Apakah kita hanya mencari solusi untuk masalah yang sedang kita hadapi saat ini? Seharusnya yang kita cari itu adalah Tuhan sendiri. Kalau kita hanya mencari solusi untuk masalah yang sedang kita hadapi sekarang ini, sudah, Tuhan tahu motivasi kita. Dikatakan dalam Yohanes pasalnya yang kedua ayat 24 sampai 25 ini, Tuhan tidak percaya kepada mereka. Tuhan tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena Tuhan tahu hati mereka. Yesus tahu hati mereka. Walaupun tidak ada yang memberitahukan soal hati, soal motivasi, tetapi Tuhan sendiri tahu soal hati kita. Nah, untuk itu apakah yang kita cari? Apakah kita hanya mencari solusi untuk pergumulan kita yang sekarang ini? Atau kita hanya mencari uang dalam mengikut Tuhan? Bagaimana supaya kita diberkati, saudara? Ya, kalau hanya ini saja yang menjadi motivasi kita. Ingat, kita Pengkhotbah pasal 5 ayat 9 mencatat bahwasanya uang tidak akan pernah memberi kepuasan. Pengkhotbah 5 ayat yang ke-9 saya bacakan demikian firman Tuhan. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Ayat 11. Enak tidurnya orang yang bekerja, baik yang makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekayaan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Ya, kekayaan tidak akan pernah bisa memberikan kepuasan. Itu sebabnya banyak orang kaya, ya, sudah tidak pernah puas. Sudah memiliki penghasilan yang tetap, sudah memiliki penghasilan yang berlimpah, juga mungkin juga masih bisa korupsi. Kenapa? Karena penghasilan, kekayaan yang dimilikinya tidak akan pernah bisa memberikan kepuasan. Nah, kalau ini yang kita cari kepada Tuhan, kita tidak akan pernah puas. Ya, kalau hanya mencari solusi untuk masalah yang kita hadapi sekarang ini, saudara, kita orang yang paling malang. Ya, kita orang yang paling malang. Kalau dalam kitab Korintus itu dicatat, kalau hanya dalam hidup ini saja kita menaruh pengharapan kepada Kristus, kita adalah orang yang paling malang. Akan tetapi kalau kita melihat kitab Amos pada pasalnya yang kelima, mengajar kita supaya kita mencari Tuhan. Ya, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Jangan pergi ke Betel, jangan pergi ke Berseba, jangan pergi ke Gilgal, katanya. Tetapi carilah Tuhan. Artinya saudara, mencari Tuhan, ya, kita bukan mencari tempat, ya, tempat bukan, ya, tetapi kita betul-betul mencari hadirat Tuhan. Mari saya kutip dulu
Amos pasal 5 dari ayat 4 sampai kepada ayatnya yang ke-6. Demikian. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku maka kamu akan hidup. Nah, ini firman Tuhan. Carilah aku maka kamu akan hidup. Firman Tuhan. Janganlah kamu mencari Betel. Ya, Betel itu artinya rumah Tuhan. Ya, jadi mencari Tuhan jangan mencari gedungnya. Ya, saudara, bukan. Tetapi carilah Tuhan. Carilah hadiratnya. Carilah pribadi Tuhan. Carilah firman-Nya. Atau carilah kehendak Tuhan. Nah, itu yang perlu kita cari. Bukan tempat yang nyaman, tempat yang sejuk, bukan. Ya, saudara. Ya, bukan itu. Itu soalnya dikatakan, janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Ayat 6, carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Nah, dikatakan carilah Tuhan. Ya, artinya saudara bahwasanya pribadi Tuhan itulah yang kita cari, atau dengan kata lain kekekalan itulah yang kita cari. Hidup yang kekal itulah yang harus kita cari. Kalau yang hanya sementara ini saja, ini akan lenyap, ini akan berlalu. Kalau kita hanya mencari solusi untuk hidup kita sekarang ini akan berlalu. Kalau kita hanya mencari uang, saudara, mengikut Tuhan hanya mencari uang, mengikut Tuhan hanya untuk kesembuhan, ya sudah, ini yang hanya sementara ini saja. Kita butuh kesembuhan hanya di bumi saja, kita butuh uang hanya di bumi ini saja, saudara. Ya, tetapi sorga itu kekal. Yang kita cari itu kekekalan, hidup yang kekal. Ya, bukan hal yang jasmani, bukan perkara lahiriah ini. Ya, jadi dalam pengikutan kita kepada Tuhan, kalau kita hanya mencari yang hanya lahiriah ini saja, sudah, kita orang yang paling malu. Tidak heran kalau Yesus itu tadi bertanya kepada murid-murid itu, apakah yang engkau cari? Ya, maka kita lanjutkan. Amos pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-14 sampai 15. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Nah, dikatakan carilah Tuhan, carilah yang baik, ya, supaya Tuhan menyertai kita. Ya, carilah Tuhan, carilah yang baik, carilah perkara yang kekal, sehingga Tuhan menyertai kita. Serta dilanjutkan dalam ayat 15-nya, bencilah kejahatan, jauhilah kejahatan. Jangan lagi hidup dalam kejahatan, jangan lagi hidup di dalam dosa, saudara. Tetapi berusaha, berjuanglah untuk hidup dengan benar, ya, hidup dengan baik, saudara, supaya Tuhan menyertai kita. Nah, ini kalau yang kita perhatikan, kenapa Yesus berkata kepada kedua murid itu, apa yang kamu cari? Supaya dalam pengikutan kita juga pada hari-hari terakhir ini betul-betul memiliki motivasi yang benar dalam mengikut Tuhan. Bukan hanya untuk mencari hal yang sementara, untuk mencari solusi untuk hal yang sementara ini, tetapi kita mencari kekekalan. Sehingga Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita sampai kepada akhirnya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Haleluya.
kasihku, bukan karena apa yang kau buat, tapi karena cintamu. Ku hampiri tak tahu, oh Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hatimu. Ku percaya mujizatmu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlukan kekuatanmu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan